Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Yohanes pasal 10. Pasal 10 dengan pasal 9 dalam situasi yang sama terjadi setelah Yesus menjawab menanggapi orang Farisi. Pasal 9 dikatakan banyak orang terhadap mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka banyak yang ragu dalam banyak pandangan yang berbeda. Orang buta disembuhkan, Mesias dari mukjizat dari Mesias, tetapi terhadap mukjizat Yesus mereka memiliki pandangan yang berbeda. Dan Yesus mendapatkan tantangan. Kemudian sampai di pasal 10. Pasal 10 menanggapi keadaan di pasal 9. Dan kita hari ini membaca di kitab 10 yang disampaikan oleh Pastor Joas. Di pasal 10 kita melihat Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjawab. Di pasal ini kita melihat banyak orang masih banyak menolak Yesus. Bahkan di pasal 10 di ayat 31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Mereka terhadap Yesus dipenuhi dengan amarah. Dan apa yang hendak disampaikan di pasal 10 Yohanes ini? Dan pesan yang dibawa oleh Yesus apa maknanya bagi hidup kita? Dengan tema di hari ini saya berikan dari pengembala lihat kehidupan. Yesus ingin membawa pengajaran tentang kehidupan di generasi sekarang ini. Dan di sini Yesus menggunakan dua perumpamaan. Ayat 1 sampai dengan 10 itu yang pertama. Yesus berkata dia adalah pintu dari gembala. Yesus berkata dia gembala yang baik di ayat 11 dan 14. Bagi kita sebagai orang Kristen, kita telah mendengar bertahun-tahun dan sering-sering kita juga menyanyikan lagu pujian Tuhan adalah gembala kita. Dan bagi kita perumpamaan ini hal yang tidak asing, tetapi di zaman itu bagi orang Yahudi perumpamaan ini itu menunjukkan satu arah. Di perjanjian lama, baik Hizkiel atau Yeremia, mereka sering-sering bernubuat dan berkata akan datang seorang gembala yang baik. Ini membandingkan dengan gembala yang tidak baik. Gembala yang tidak baik, mereka menjaga domba-dombanya untuk mereka menjadi gemuk, kemudian mengambil bulu-bulunya, kemudian memakan dagingnya. Dan bagi domba-domba ini, dia tidak sepenuh hati menjaga. Di perjanjian lama yang disebut gembala yang tidak baik, sepertinya mereka menjaga domba-domba, tetapi hati mereka dipenuhi dengan keserakahan dan kejahatan. Yesus mengadakan perumpamaan ini. Pada saat saya menyampaikan di sini, mungkin kalian dapat merasakan dua perumpamaan ini diberitahukan kepada siapa, yaitu kepada dua komunitas. Pertama, kepada orang-orang yang Yesus ingin dia percaya kepadanya, seperti di pasal sebelumnya orang yang buta itu. Dia ingin agar orang-orang mengenal dia bahwa dia anak Allah yang hidup. Ini pihak yang pertama yang juga Yesus memberitahukan
Tujuannya kepada orang yang tidak baik, yang disebut mereka yaitu pencuri atau perampok. Dan di hari ini kita lihat di ayat pertama, kita lihat perumpamaan ayat 1 sampai 10. Tuhan adalah pintu dan memberitahukan kepada rakyat untuk berhati-hati terhadap seorang pencuri atau perampok. Ayat pertama dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu. Dari ayat ini tokoh utama yang pertama kali muncul siapa? Yaitu pencuri dan perampok. Melalui pintu itu satu perumpamaan. Ada sebagian orang masuk dalam kalau kandang domba tidak melalui pintu. Kemudian ayat ketiga dikatakan domba akan mendengar suara pengembalanya, dan pengembala akan memanggil nama domba-dombanya, dan mereka satu persatu akan keluar menuruti. Pengembala dengan domba ada hubungan. Ayat kelima dikatakan seorang asing. Domba tidak mengenal suaranya. Siapa orang itu? Ayat ke-8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Ayat 9. Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kita harus berhati-hati terhadap perampok dan pencuri. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus, dia datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Saudara semua, pencuri ini memberitahukan kepada apa? Yaitu yang mengatakan di pasal 9. Pasal 9 ada sekelompok pencuri dan perampak, yaitu orang-orang Farisi. Apa yang mereka curi? Yaitu mencuri iman orang. Yesus di kitab Yohanes telah banyak dari melakukan mujizat. Di sini pencuri di perjanjian lama ini yaitu dirujukan pada gembala yang tidak baik. Mulut mereka yang mereka keluarkan banyak dengan firman Tuhan, menerangkan sepertinya banyak kebenaran dalam kitab suci. Mereka sangat mengasihi orang Israel. Mereka terus mengajar, ingin melihat mereka mengenal akan firman Tuhan, menyuruh orang-orang di pinggiran jalan, mereka berdoa dengan keras-keras dan menyuruh orang Israel mengikuti mereka, meneladani mereka. Jangan mengikuti Yesus. Dia tidak merayakan hari Sabat. Dia tidak melakukan peraturan dalam melakukan sesuatu. Kita orang Yahudi mempunyai hukum dan peraturan tertentu. Kamu lihat murid-muridnya, mereka tidak cuci tangan sebelum makan. Di hari Sabat mereka terus bekerja. Jangan ikuti mereka. Saudara semua, mereka adalah pencuri. Di zamannya Yohanes, mengapa Yohanes mempertegaskan perumpamaan ini? Sebab di zaman itu banyak guru-guru yang palsu. Tujuan kitab Yohanes ditulis telah ada Matius, Markus, dan kitab Lukas. Mengapa Yohanes harus menuliskan kitab? Sebab banyak ajaran sesat telah muncul. Mereka ragu kepada Yesus. Banyak sekali pengajar-pengajar palsu yang muncul, sehingga Yohanes menulis perumpamaan ini. Dan perumpamaan ini salah satu pihak Yesus berbicara kepada orang Farisi. Salah satu lagi Yesus berbicara kepada gereja-gereja. Dia berkata kepada gereja,
untuk hati-hati terhadap pencuri, berhati-hati pada ajaran yang palsu, berhati-hati terhadap orang yang seperti orang Farisi. Pencuri, apa artinya di latar belakangnya? Yaitu pengetahuan tentang yang jahat dan yang baik, yaitu menggunakan secara penalaran dan peraturan-peraturan. Saudara semua, dalam hidup kita adakah pencuri ini? Kita di gereja 61 setiap tahun banyak tahun telah mengalami banyak mujizat dan kebertepatan. Jauh mungkin adalah fenomena atau yang dekat dengan mobil. Yang paling dekat dengan kita, apa yang paling dekat mujizat, yaitu perubahan dalam hidup kita, mujizat dalam perubahan rumah tangga, mujizat hubungan dalam pengembalaan. Tetapi orang akan menantang kita, banyak suara akan meragukan, apakah benar mujizat ini? Gereja ini sepertinya tidak seperti menuruti aturan. Kalau kamu pernah ke gereja lain kemudian datang di tempat ini, di dalammu banyak sekali penaran dan banyak peraturan yang menantangmu. Dan di manakah jalan keluarnya? Yesus berkata, yang terpenting, akulah pintu. Barang siapa harus masuk melalui aku untuk mendengarkan kebenaran. Pengajaran dari orang Farisi, semuanya hukum-hukum dan peraturan-peraturan. Dia tidak melalui pintunya Yesus. Mereka menggunakan penalaran, pengetahuan tentang pohon yang baik, yang jahat. Mereka tidak memberikan orang mendapatkan hidup, bahkan tidak mempunyai hidup dalam kelimpahan. Hidup mereka malah dibunuh dan dibinasakan. Demikian hidup mereka, yang mempunyai hidup mereka dirusak semuanya. Saudara semua, kita harus berhati-hati terhadap pencuri. Setiap hari hidup kita banyak tantangan suara, bahkan terhadap mujizat kita pun akan menjadi ragu. Sebab Allah tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat itu adalah situasi dan keuntungan. Tetapi Yesus menggunakan perumpamaan, berkata kepada kita, laluilah pintunya gembala, dengarkanlah suara pengembala. Kita akan sering-sering tahu bahwa yang kita ikuti yaitu Yesus. Yang kita mengikuti pengembala ini. Berhati-hatilah kepada guru-guru yang palsu. Dan di arah kita sebagai ketua sel, kita juga harus merenungkan kelakuan kita. Kebanyakan kita ingin orang banyak mengikuti Yesus, tapi ada kalanya kita juga harus berhati-hati. Jangan menggunakan penalaran, jangan menggunakan akal kita dalam pengembalaan. Apa artinya? Ada kalanya kita mengembala dalam waktu yang lama. Terlebih lagi waktu saya membaca ayat-ayat ini, saya merenungkan diri saya sendiri. Pengembalaan dalam cukup lama, kita pun akan menggunakan penalaran dan ketetapan peraturan untuk mengembalakan. Seperti kita menolong murid kita, mungkin murid ini menghadapi masalah dalam hidupnya. Mungkin ke-10 kalinya kamu menghadapi perkara ini. Dan seperti anak muda bertanya kepada mungkin, apakah laki-laki dan perempuan bisa pergi tamasya bersama? Mungkin kamu telah menghadapi 10 kali masalah teman ini. Kita kebanyakan tidak menggunakan penalaran kita. Dulu bagaimana saya mengajarmu bahwa saya pacaran harus 19 tahun. Ini dulu adalah pengajaran kita. Tapi saudara-saudari semua, ini mengikatkan kita semua, terutama untuk ketua sel. Pengembalaan kita harus melalui pintu. Sebab di dalam gereja
dipenuhi dengan peraturan ketetapan. Yang saya maksud itu di zaman Yohanes. Tetapi di sini satu persatu akan menjadikan peraturan. Tetapi kita gereja 611 gereja yang diperbaharui dengan Roh Kudus, dan peraturan terus diperbaharui. Hukum-hukum tidak bisa membawa orang dalam hidup kelimpahan, tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan adalah pintu. Kita setiap orang adalah domba oleh karena Yesus. Kita melalui pintunya Tuhan, masuk dalam kumpulan domba-domba bersama dengan mengadakan hubungan dengan pengembala dan domba-dombanya. Domba mendengarkan suara pengembalanya. Kemudian perumpamaan kedua ayat 11 sampai 21. Tuhan adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya. Di ayat 11 Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberi nyawanya bagi domba-domba. Dibandingkan dengan pasal 12. Sedangkan seorang upahan bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Ayat 13, ia lari karena ia upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Dalam satu perumpamaan yang sama, Yesus memberitakan dia adalah pintu. Kita harus melalui dia. Dialah yang memberikan kita hidup, bukan hukum-hukum, peraturan, bukan penalan atau pengalaman, tetapi Yesus sendiri, yaitu jalan hidup. Perumpamaan yang kedua, Yesus memberitakan kita untuk memberikan pengajaran tentang hidup. Kita perlu ada gembala yang baik. Ada sebagian orang, mereka adalah upahan, dan ini merujuk pada orang Farisi. Sepertinya mereka sangat mengasihi orang Israel, tetapi sesungguhnya orang-orang upahan ini apa maknanya? Yaitu untuk uang. Orang Farisi mempunyai kedudukan dan penghasilan yang tinggi. Mereka berpegang pada hukum Taurat bukan tujuan untuk Tuhan, tetapi mereka untuk dirinya sendiri. Kalau mereka mendapatkan mengenal akan hukum Taurat, mereka mendapatkan kedudukan, mendapatkan kejabatan yang tinggi. Di sini Yesus berkata, Akulah domba yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dan hubungan dengan Yesus dengan dombanya apa? Yaitu saling mengenal. Ayat 15. Ia memberikan nyawa kepada domba-dombanya. Bahkan di ayat 16. Yesus menjadi penggembala yang baik. Tidak mengutamakan jumlah mereka yang terlebih dahulu, tetapi di sini ada padaku domba-domba yang bukan dari kandang ini. Domba itu juga harus kutuntun juga. Yesus memberikan nyawanya, bahkan dia terus menjadikan satu kawanan yang besar. Ayat mereka mendengar nyawa, mereka mendengar suaraku. Domba yang bukan dari orang Yahudi dan orang Hajedi menjadi satu, karena dalam satu gembala mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberi nyawaku untuk menerimanya kembali. Saudara semua, apa hubungan dengan kita? Saudara semua, kita harus tahu di gereja zaman itu, bahkan di hari ini, banyak sekali suara-suara yang meragukan Yesus Kristus. Bahkan mereka tidak percaya akan penggembalaan Yesus Kristus. Tetapi kita harus melihat pengajaran tentang hidup di mana? Pengajaran tentang hidup. Ada seorang Tuhan yang memberikan nyawanya bagi kita, menggunakan hidupnya yang menggantikan hubungan kita dalam staf gereja menghapus ragi.
Kita akhirnya satu persatu datang di hadapan Tuhan mengaku dosa. Kita banyak mengakui keadaan tentang hidup Tuhan, kita mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Tetapi di dalam kita sepertinya jauh dengan hubungan dengan Tuhan. Terus melayani sampai merasa hubungan dengan Tuhan tidak ada. Roh Kudus menerangi kita. Banyak sekali gereja untuk bertobat dan mohon Roh Kudus kembali untuk memenuhi. Dalam pencurahan Roh Kudus, saya sangat merasakan hubungan saya dengan Tuhan. Pada kalanya kita mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, akan mengikuti sampai pada langkah kita sendiri adalah sebagai pengembala, tetapi kita seperti tidak ada pengembala. Kita seperti tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tetapi Yesus memberitahukan kepada kita, Dia memberikan nyawanya, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk kita saling mengenal. Dia memberikan nyawa, tujuannya untuk apa? Yaitu agar kita merasakan kasih pengorbanannya. Bahkan tujuan Dia memberikan nyawanya untuk apa? Yaitu agar kita menerima kembali pengetahuan tentang hidup, memberikan hidup. Dan Yesus, apakah gembala kita? Tanpa kita sadari, perlahan hubungan kita juga seperti upahan. Makanya kita harus berhati-hati. Terlebih kita lihat penggembalaan kita melihat hidupnya jiwanya Yesus. Ada kalanya saya sedang bersyukur di gereja 611 saya bisa digembalakan. Terhadap generasi saya sebelumnya, pengorbanan mereka memberikan waktu hidup mereka dalam pengembalaan, bahkan dalam pengembalaan saling mengenal, dalam hubungan, dalam pengembalaan komunitas kita semakin luas. Makin banyak orang yang tidak mengenal Tuhan akan datang di tempat ini. Saudara semua, mari kita bersama merangkul hidup pengembalaan ini, meneladani Yesus sebagai gembala. Ayat 22 sampai dengan 39. 22 sampai 39. Di ayat 22 dikatakan, Yesus di hari pentabisan bait Allah kembali di Yerusalem. Kembali orang di situ menantang Yesus. Pentabisan bait suci, yaitu di perjanjian lama pernah dirampas oleh orang bangsa asing. Di dalam pentabisan bait Allah ini, di saat itu maka keluarga dari orang Yahudi mereka kembali untuk mempersembahkan bait Allah ini. Pentabisan bait suci mengingatkan hari itu. Yesus di hari pentabisan bait Allah di situ berjalan-jalan dan memberitahukan banyak orang bahwa bait ini adalah baitnya. Bait ini adalah bait miliknya. Tapi di dalam orang banyak mendapatkan tantangan. Ayat 24. Maka orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, kalau engkau adalah Mesias, katakan terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Ayat 20, kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku aku memberikan hidup kepada mereka. Mereka mendengar suaraku, mereka mengenal aku dan mengikuti aku. Orang Yahudi di zaman itu, sebab mereka tidak percaya dan tidak mau mengikuti, mereka tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal. Bahkan Yesus di ayat 31 dikatakan, ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Yesus menerangkan bahwa Dia adalah Allah. Maka waktu Dia mendengar itu, orang-orang Yahudi mereka di situ menjadi ragu, bahkan mereka mengambil batu untuk melempari Yesus.
Di sini menerangkan di kitab Yohanes, walaupun banyak mujizat, orang tetap tidak percaya kepada Yesus. Orang berkata, "Apa Yesus kamu katakan dengan terus terang? Apakah engkau Mesias? Beritahukan kepada kami." Di dalam pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk, orang-orang ini, orang Yahudi ini, mereka dibesarkan dengan penalaran mereka sendiri. Pada saat kitab Maliaki, setelah 400 tahun Tuhan diam, orang-orang ini bagaimana mengenal tentang keagamaannya, ditinggal hanyalah penalaran dan ketetapan-ketetapan, tidak ada kebenaran, hanya peraturan-peraturan atau ketetapan, sehingga penalaran ini membawakan kepada orang Yahudi agar Yesus untuk memberikan jawaban kepada mereka. Tetapi Yesus berkata, "Jangan menggunakan penalaran, tetapi gunakan iman." Pada kalanya setelah aku katakan kamu mengikutinya, setelah aku mengatakan kamu akan mengerti. Kepercayaan kita ada kalanya kita harus menggunakan iman untuk kita percaya. Kita mengikuti Allah juga harus menggunakan iman untuk percaya. Dengan demikian juga di dalam kita juga banyak pertanyaan. Yesus beri akan aku jawaban. Di pekerjaan A atau B, Yesus beritahukan kepada aku. Dalam hubungan rumah tangga kita pun akan demikian. Waktu kita single untuk mencari pendamping juga akan bertanya demikian ini. Kita pun akan bertanya, apakah aku harus sekolah teologi, dan kita bertanya apakah aku akan mengembalakan. Kalau engkau Tuhan beritahukan kepadaku. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, percayalah dengan iman, percayalah kepadaku, maka engkau adalah domba-dombaku. Kalau engkau adalah domba-dombaku, engkau akan mendengar suaraku dan engkau akan mengikuti aku. Saudara semua, kita harus melepaskan penalaran kita. Ada kalanya kita mengarah pencarian kita secara rohani. Saya tidak menggunakan penalaran untuk menalarkan, tapi Tuhan engkau beritahukan kepadaku. Tetapi pengembalaan Yesus apakah itu? Yaitu dia mendorong orang, bersemangat orang-orang mengikuti dia dengan iman. Dan jawaban ada karena di dalam hati kita, sebab kita adalah domba-domba Tuhan. Kita tidak berani untuk melangkah keluar, sebab karena penalaran kita, akal kita, atau bingkai-bingkai hidup kita, dan di dalam kita banyak ketakutan. Tetapi Yesus memberitahukan kepada kita, bagi yang percaya kepadaku akan memperoleh hidup, dan yang mengikuti aku, orang yang percaya kepadaku, maka kamu akan mendengar suaraku dan kamu adalah domba-dombaku. Saudara semua, ini yang harus menjadi terobosan bagi kita. Kemudian di ayat 40 sampai dengan 42. Di akhir di sini ada bagian yang Yesus meninggalkan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Orang-orang yang tidak percaya. Ayat 40, Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Satu gambaran yang sangat menyentuh hati. Yesus kembali ke tempat di mana Yohanes membaptis. Dan saya percaya, satu, untuk mengingatkan kembali kenangan hubungan dengan Yohanes, dan mengingatkan kembali waktu dia dibaptiskan, Roh Allah menjumpai, turun di atasnya. Yang terpenting apa itu? Di seberang Yordan, sungai Yordan, di situ pernah terjadi kebangkitan rohani. Ada sekelompok orang Yahudi. Ya, pada waktu ada orang-orang yang menggunakan komunitas kebenaran, mereka datang ke sungai di seberang Yordan mencari pembaptisan pertobatan dari Yohanes, sebab telah mendengar kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Yesus datang di situ. Orang-orang yang mencari pertobatan datang di hadapan Yesus. Yohanes tidak melakukan mujizat, tetapi Yesus
apa yang dikatakan semuanya di situ. Yesus memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi apa yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Di sini mungkin tidak ada terjadi mujizat, tetapi bagi sekelompok orang-orang yang bersedia untuk percaya dan bertobat, mereka dengan alami mengenal Yesus. Saudara semua, dalam dua situasi ini, dua komunitas ini, sebagai menggunakan penalaran dalam keagamaan mereka, akhirnya mereka tidak mendapatkan pintu. Mereka tidak mengenal gembala mereka. Mereka tidak dapat mendapatkan pengajaran tentang hidup. Dan sekelompok orang, mereka tidak selalu bersama Yesus, tetapi mereka dengan simpel untuk percaya, mereka mau bertobat, menerima pengajaran dari Yohanes, percaya apa yang Yohanes katakan, mereka pun masuk, mereka mendapatkan jalan hidup. Saudara semua, di dalam hidup kita juga demikian. Kita dari kehidupan Yesus sebagai gembala, kita pun harus melihat jalan hidup ini, dan dengan iman untuk kita masuk, dengan kasih dan percaya untuk kita masuk. Lepaskan segala penarahan kita agar kita hari ini kembali untuk masuk dalam hubungan dengan gembala kita, saling mengenal, digembalakan oleh Allah dan digembalakan oleh pengembala kita. Kita sebagai komunitas yang mengikuti dengan iman, bahkan kita memperoleh jalan hidup. Mari kita menyembah Tuhan, menanggapi Tuhan Allah kita. Tuhan, beri kami untuk mendengar. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, buka hati dan telinga kami, buka hati rohani, telinga rohani kami agar kami bisa mendengar Engkau dan kami mengenal Engkau dan mengikuti Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau.
Tuhan, Engkau mengenal suara kami, Engkau mengenal kami setiap orang. Tuhan, terima kasih kami mengalami kasih-Mu sehingga banyak orang untuk menjadi ketua sel. Tetapi Tuhan, dalam mengikuti, membawa, menuntun domba-domba di dalam-Mu, kami pun bisa kecewa. Bahkan kami pun menghadapi ketua sel kami, ada kalanya merasa mereka tidak mengenal kami. Tetapi Tuhan, saya berterima kasih, mohon Engkau menolong kami. Kami lebih lagi mau mengenal ketua sel kami. Kami ingin hubungan kami dengan domba-domba kami mempunyai hubungan yang baik. Saudara semua, kita bersama untuk merenungkan atau doa-doa dalam penggembalaanmu, hubunganmu dengan ketua selmu. Adakah kamu mendengar ketua selmu? Atau kamu lagi mengembalakan? Adakah domba-domba yang membuatmu kecewa, yang tidak mendengar? Atau kamu sebelum kita ketua sel kamu, kalau kamu belum menjadi ketua sel, kamu bisa berbagi bagaimana hubungan dengan ketua selmu. Setelah saling membagi, kita saling mendoakan dalam hal pengembalaan, dalam hubungan mereka berdoa.
Bersama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala. Terima kasih Engkau memberikan kami ada pengembalaan. Terima kasih kami punya ketua sel. Kami mengajar kami. Dan ada guru yang mengasihi kami sehingga bisa mempraktekkan kasih dan kerja kami. Dalam hubungan kami bisa melihat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di Yohanes pasal 10, di ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pada saat saya di renungan pagi ini, dia memberitahukan kepada saya juga berkata kepada ketua sel, pada saat kita mengembalakan anggota sel kita, ada satu kesamaan. Kita pernah disakiti, kita juga merasa takut. Kadang kalanya kita juga bisa seperti orang Farisi. Mereka takut kepada Yesus sehingga bisa menjadi guru-guru yang palsu. Di dalam hidup kita ada ketakutan, maka akan menjadikan kita sebagai guru yang palsu. Nah, hari ini saya mengundang untuk semua ketua sel ingat di kitab Kidung Agung bahwa ada tangga yang bisa membuat antara Tuhan dengan kita. Di dalam hidup kita, segala ketetapan pengaturan akan menghalangi dalam hubungan. Tetapi saya mengundang Tosal untuk merenungkan kembali, adakah dosa-dosa atau ketetapan yang menghalangimu untuk menerima kasih Tuhan? Kita pejamkan mata, kita undang Roh Kudus agar Roh Kudus yang menjamah kita. Bapa Sorgawi, ada kalanya saya pun merasa saya pun kurang baik. Mengapa Engkau memilih aku? Saya merasa saya sendiri tidak layak. Bagaimana saya mengembalakan domba-domba saya? Tuhan, aku mengambil keputusan Engkaulah gembalaku. Tetapi di masa lalu banyak sekali yang menyakiti. Ketakutan saya, rasa takut saya tidak cukup baik. Itu menjadi penghalang bagi saya
banyak hal yang saya lakukan, yang masih ada yang tidak bisa saya lakukan dengan yang seluruhnya. Saya kurang baik. Bapa Surgawi, sembuhkan aku, tolong aku, perbarukan hatiku, agar aku mendapatkan kesembuhan aku yang sesungguhnya pada saat aku mengembalakan, pada saat aku mengasihi. Kasih-Mu memenuhiku lebih banyak lagi agar aku bisa memenuhikan kuasa-Mu pada saat kelemahan menjadi kuat. Tolong aku Tuhan, lebih banyak lagi mengandalkan Engkau dan memandang kepada Engkau. Tidak melihat kelemahanku, tidak lagi melihat pada ketidakmampuanku. Kuatkanlah kepercayaanku agar aku lebih banyak percaya kepada Engkau, sebab dari dalam Engkau penuh dengan kelimpahan. Kemudian aku bisa menolong anggota selku dan orang-orang di sekitarku untuk mengikuti Engkau. So, dengan demikian juga aku mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Engkau berkata, aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Kami sebagai ketua sel Tuhan, apa yang kami berikan telah kami berikan, tapi kami tidak tahu apa yang dimaksud dengan memberikan nyawa. Pada saat anggota sel tidak menerima didikan, kami marah, mengapa kamu tidak mendengar. Demikian juga dengan ketua sel, kami ada nasihat, kami merasa mengapa kamu tidak mengenal aku. Tuhan, kami pun kami tidak tahu untuk memberikan nyawa kami. Tuhan, hari ini Engkau mengingat kami, Engkau mengenal kami, mengenal suara kami. Tuhan, beri kami agar hati mengenal domba-domba kami Kau berikan kepada kami. Buang segala bentrokan, tontonkan, atau karena ditinggalkan oleh anggota membuat kesulitan. Bahkan di dalam jalan pengembalaan kami mengorbankan banyak, tetapi sebagai ganti hanyalah celaan dari mereka, tuduhan-tuduhan dari mereka terhadap keperluan mereka terhadap kami, menggunakan kata-kata tuduhan, memberitahukan kepada kami merasa tidak dihormati, merasa susah hati. Mengapa mengembala begitu susah? Tetapi Tuhan, kami tetap berterima kasih. Mohon Engkau terus menolong kami. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Saya mengundang setiap ketua sel untuk bangkit berdiri. Tuhan, inilah gembala-gembala yang Engkau percayakan. Tuhan, kami telah berusaha agar kami mengenal Engkau. Tapi Tuhan, kami mengaku di dalam kami banyak penalaran, banyak bingkai-bingkai hidup, bahkan yang kami ajarkan hanyalah dengan darah daging kami. Kami tidak mengenal domba-domba kami. Tuhan, kami hari ini untuk bertobat di hadapan Engkau. Kami menggunakan hati-Mu Tuhan untuk mengembalakan. Kami bersedia untuk memberikannya kami kepada Engkau dengan segenap hati, mengikuti gembala kami. Kami bersedia dengan gembala, dengan hubungan dengan gembala, lebih lagi menghadapi terobosan yang besar. Saya mengundang di sini Tuhan sel untuk maju depan dan beritahukan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau datang di hadapan Engkau. Untuk Engkau curahkan gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya, punya hati memberikan nyawanya
untuk mengembalakan. Kami tidak mau mengaturkan hukum-hukum peraturan, merasa anggota tidak baik. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Mohon Tuhan untuk memberikan kita hati yang untuk memberi. Kiranya kiranya Tuhan mengangkat segala kesusahan, kecewa, yang merasa kesakitan, luka-luka dan bahkan semua. Tuhan buang semuanya itu. Tuhan hapuskan dalam hidup kami. Tuhan beri kami kekuatan pada setiap berpuasa. Tuhan beri kekuatan kepada kami agar jalan kami mengikuti Engkau. Kami melalui pintu untuk masuk dan mengikuti Engkau, berjalan dalam jalan hidup. Tuhan, kiranya kasih-Mu Tuhan Engkau memenuhi kepada setiap kehidupan kuasa dan dengan kasih-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Engkau masuk di dalam roh kami setiap orang, jiwa kami Tuhan, agar lebih dalam lagi menjemputkan kami. Tuhan, cabutlah segala penghakiman, suara-suara yang menyakitkan kami. Benar Tuhan, kasih-Mu menyucikan telinga kami, di dalam rohani kami. Setiap kata-kata itu dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan seluruhnya telah dibatalkan dari telinga kami, keluar seluruhnya dari telinga dan kami. Satu panah-panah seperti yang menancap dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan saat ini juga dicabut. Terlebih berkata kami tidak punya urapan, tidak punya kasih, tidak punya kemampuan, tidak punya waktu untuk mengembalakan. Bahkan kami tidak bisa menggembalakan. Tuhan, panah-panah ini semuanya Tuhan, semuanya Engkau cabut dalam hidup kami. Tuhan, kasih-Mu memenuhi kami. Tuhan, Engkau tolong kami. Tuhan, Engkau tolong kami. Tuhan, inilah doa-doa kami. Tuhan, kami mau mendapatkan Engkau di dalam pengembangan, lebih lagi mendapatkan kekuatan. Tuhan, sebab kami mengasihi Engkau. Dimanapun kami pergi Tuhan, kami tetap setia kepada Engkau seumur hidup kami Tuhan, melakukan Injil yang dipercayakan Yesus Kristus kepada kami. Kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku. Mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Di sini saya mengundang saudara yang mengundang membawa domba-domba di hadapan Tuhan, agar kemampuan kita mengembalakan dengan kita, meningkatkan kita setiap orang dalam pengembalaan dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengundangmu untuk masuk menjadi satu gembala.
Beritahukan kepada dia, kamu bisa untuk mengembala dengan setia, kamu bisa mengikuti Tuhan. Yang di arena mengundang untuk maju ke depan, kita menjadi satu gembala. Dalam gembala ada bagian darimu. Dalam nama Tuhan Yesus saya memberkatimu. Kamu juga adalah gembala yang baik. Kita harus menjadi satu gembala. Dalam nama Tuhan Yesus saya memberkati, dan hubunganmu dengan ketua selmu lebih baik lagi, dan kita juga bersama membawa banyak gembala dalam kawanan domba Tuhan. Kita menjadi dalam satu gembala. Kita seperti Tuhan, meneladani Tuhan Yesus mengembalakan domba-domba kita. Tuhan, Engkau tolong kami. Dengan iman deklarasikan kita semua orang mengikuti Tuhan, agar kita semua orang bisa mendengar suara Tuhan. Gembalaku mendengar suara bisa mengundang saudara semua, kamu mengangkat tanganmu, kita berdoa. Tuhan Yesus berkata, aku adalah gembala, aku memberikan nyawaku, aku mengenal domba-dombaku, domba-dombaku yang mengenal aku. Saya mengundang saudara kita berdoa, kita bersama berdoa agar kita mengenal Tuhan kita dan juga ketua sel kita. Kalau kamu ketua sel kamu mengenal ketua sel dan anggota selmu. Kalau kamu belum menjadi ketua sel untuk hidupmu, kamu berdoa agar lebih dari mengenal ketua sel dan mengenal kita. Mari kita berdoa. Tuhan beri kekuatan kepada kami. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau berkata pencuri datang untuk membunuh dan mencuri, membunuh dan membinasakan. Hari ini ayat suci memberitahukan kita agar kita berhati-hati kepada pencuri ini yang mencuri iman, yang hanya menggunakan peraturan, ketetapan-ketetapan dan merasa diri sendiri benar, pengalaman hidup. Tapi saudara-saudari semua, buka tanganmu, tangan kirimu, tangan kananmu adalah kasih Tuhan yang menuntunmu untuk masuk dalam pintu kelimpahan dan membawamu kepada setiap anggota selmu, donor selmu. Tapi hati-hatilah terhadap pencuri, hati-hatilah penalaran kita, hati-hati bingkai-bingkai hidup atau batu sandungan yang merasa diri kita benar, atau ketetapan-ketetapan kita dan peraturan-peraturan kita. Di tangan kirimu adalah peraturan-peraturan, ketetapan, penalaran, bahkan yang mencuri waktumu, internet atau
kata-kata yang mempengaruhi pikiran, yang mencuri terhadap ketua sel kita, terhadap pengembala iman, terhadap pengembala kita. Mari kita berdoa. Kita angkat tangan kanan kita kan kita beritahu kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengikuti Engkau dengan deklarasi kita nyatakan kami lepaskan tangan kiri kita jangan sampai dicuri oleh pencuri atau dengan penarat peraturan yang mencuri waktu kita. Atau kamu punya kebiasaan burukmu, bahkan pencuri, atau kita lepaskan dengan kebiasaan buruk kita. Kita angkat tangan kita, pegang pada Yesus, kita lepaskan tangan kiri kita, perkara yang kita merasa benar sendiri kita lepaskan semuanya. Kita dengan doa-doa kita bersama berdoa, kita terima kekuatan dari Tuhan. Bapa surgawi, kami berdoa. Aku berdoa akan mendapat hidup kelimpahan. Kami berdoa aku berdoa agar malaikat makin ada di tengah kami, menolong kami untuk keluar dari peraturan ke hukum-hukum, dari penalan kami. Tuhan membawa kami keluar. Banyak dan beban yang kami letakkan pada orang, Tuhan Engkau lepaskan semuanya ini sehingga kami mendapat kehidupan yang bebas dan hidup yang berkelimpahan, hidup yang kelimpahan dengan Roh Kudus dan kerohanian kami. Dalam nama Tuhan Yesus saya memberkati kita setiap. Aku juga dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua yang belum menjadi anggota sel. Saya deklarasikan Tuhan memberikan hati pengembalaan bagimu agar kamu punya domba-domba dan domba-domba mengenalmu dan mengenal suaramu, dan mereka sendiri datang dan mudah untuk digembalakan agar kamu menjadi ketua sel. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkati yang telah menjadi ketua sel. Bukan hanya kamu memberikan nyawamu untuk gembala-gembala domba-dombamu, tetapi kasih Tuhan ada padamu, punya belas kasihan dan saling mengasihi. Bahkan kamu membawa mereka keluar dari kegelapan masuk dalam keajaiban, dalam mujizat, dan memberkatimu dengan hubungan dengan Tuhanmu, dengan mempunyai hubungan yang baik. Dan saya deklarasikan yang belum punya murid, kamu akan mempunyai murid, dan bahkan banyak, sehingga dalam pengembangan agar semua gereja kita bukan hanya menjadi pohon kehidupan, tapi bahkan kita menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus saya memberkatimu, kekuatan dalam menggembala, mendapatkan berkat dari Tuhan dan belas kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungkan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.